Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali Tuhan izinkan untuk boleh beribadah di rumah Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang membuat kita akhirnya harus berjaga jarak. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah begitu dekat dengan setiap umat Tuhan, bahkan di tengah-tengah pergumulan sampai hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Suci, 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 orang-orang saleh, letakkan mahkota menghadap bertelut. Semua malaikat datang dan bersujud menyembah Allah selama-lamanya. Allah kita bukan hanya Allah yang Maha Kuasa, tetapi Dia adalah Allah yang suci adanya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Semua makhluk datang memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah atas pembimbing kita di dalam ibadah pagi hari ini yang terambil di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kekal setia memelihara setiap ciptaan tangannya yang ajaib. Turunlah atas kita sekalian, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus,
di sepanjang ibadah pada hari ini, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin hampir setiap orang, bahkan semua orang saat ini sedang menantikan satu jawaban. Kapan berakhirnya COVID-19 ini? Bahkan anak-anak Tuhan pun tidak luput dari pertanyaan ini. Kesukaran yang sudah kita alami sampai saat ini tentu membuat kita banyak mengalami situasi yang sulit dan tidak menyenangkan. Jikalau bisa, kita meminta Tuhan supaya situasi ini boleh segera berlalu dan kita ingin kembali kepada situasi yang normal, yang awal adanya. Tetapi saya yakin dan percaya, jikalau saudara dan saya adalah milik Tuhan dan saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, Tuhan pimpin hidup kita. Kita boleh tetap mengucap syukur, kita boleh memiliki sukacita di dalam Tuhan, dan kita mau memuji Tuhan di segala situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan pujian kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teduh. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan hormat padamu, Yahoo. Bintang intan sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah. Laut dan sungai turut dia ramai-ramai soraklah. Terang dan warna beribuan mengilaukan indahmu, yang menghibur sekalian yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun Kau naikkanlah. Jauh di atas kesukaan, berterang-Mu yang Jauh di atas cerah. kedukaan, Jauh di atas kedukaan, berterang-Mu yang cerah. jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat, saya mengajak kita memasuki di dalam doa syafaat. Yang pertama, kita bersyukur untuk Natal Komisi Pemuda dan Remaja yang hari Minggu kemarin telah dilaksanakan. Kita bersyukur ada sekitar 46 partisipan yang mengikuti acara Natal ini dari pemuda dan remaja, dan kita bersyukur untuk segalanya boleh berjalan dengan baik. Dan oleh sebab itu kita boleh memanjatkan syukur kepada Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang telah diberitakan, kiranya boleh memberkati pemuda dan remaja. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita berdoa untuk memasuki tanggal 24 maupun tanggal 25 dalam malam terang lilin dan malam Natal, tutup tahun tanggal 31 Desember maupun awal tahun nanti. Kita doakan untuk semua persiapan mulai dari recording, hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam pemberitaan firman Tuhan maupun hamba Tuhan dari Gracia, juga majelis yang mengambil bagian dalam pelayanan, dan juga jemaat sekalian, kita doakan semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk semuanya boleh berjalan dengan baik mulai dari proses recording sampai penayangan nanti pada harinya masing-masing. Yang ketiga, jemaat sekalian, kita juga berdoa dan bersyukur bersama untuk keluarga-keluarga, karena ini sudah mau akhir tahun, sudah mau masuki Natal, remaja-remaja itu sudah selesai, sudah libur sekolah, remaja anak sekolah sudah libur. Kita berdoa supaya di dalam masa libur ini mereka tetap ada sukacita. Sempat kita ngobrol-ngobrol, apa bedanya libur di rumah sama libur sama sekolah dari rumah, sama aja kan, sama-sama di rumah. Ya, tapi ada satu sukacita bahwa mereka sudah selesai semester ini kerja-kerja tugasnya. Dan kita berdoa supaya semua keluarga jemaat Gracia boleh tetap dalam keadaan sehat. Mari saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan pada hari ini punya kesempatan bagi kami beribadah. Kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong kami, memberkati kami dan melindungi kami. Secara khusus Tuhan, kami mau bersyukur untuk Natal Komisi Pemuda dan Remaja yang minggu lalu boleh diadakan. Kami bersyukur telah berjalan dengan baik, dan kiranya Tuhan menolong setiap pemuda dan remaja yang telah mendengarkan firman Tuhan, boleh merenungkannya dalam hati pikiran mereka dan boleh melakukannya dalam kehidupan ini. Kami berdoa dan bersyukur bersama untuk setiap fasilitas yang Tuhan izinkan untuk kami gunakan, kiranya boleh terus membantu kami menunjang di dalam pelayanan untuk jemaat Tuhan di GKI Gracia. Kami berdoa juga ya Tuhan, sepanjang tahun ini kami sudah di penghujung tahun, kami akan menikmati malam terang lilin maupun acara Natal nanti. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dari luar, hamba Tuhan Gracia maupun majelis, semua kami yang berbagian di dalam pelayanan malam terang lilin hingga malam Natal, hingga akhir tahun dan awal tahun. Tuhan Yesus yang tolong kami semua. Kami memohon kekuatan daripada Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja, dan apa yang kami kerjakan boleh memberkati jemaat, terlebih juga memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur bersama ya Tuhan untuk talenta yang Tuhan izinkan kami miliki dan kami pakai untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati mereka, senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka. Untuk anak-anak sekolah yang sudah memasuki masa libur, tetap berikan sukacita ya Tuhan, supaya di dalam masa liburnya ini mereka boleh menikmati bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar di tengah-tengah keluarga, dan damai sejahtera serta sukacita ada di tengah-tengah keluarga. Engkau memberkati perekonomian jemaat Tuhan, Engkau memberkati kehidupan setiap kami, senantiasa Tuhan berkati, dan setiap kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap bersyukur di tengah-tengah pandemik ini. Tuhan tetap memberikan kita kasih karunia melalui satu momen Natal yang boleh kita rayakan bersama-sama. Kiranya damai Natal boleh tetap ada bersama dengan kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Gita Surga Bergema. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklukan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai yang besar, surya hidup yang besar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, bayi Yesus, tentu saudara dan saya sudah tahu. Bayi Yesus lahir di satu kandang binatang yang begitu hina. Tetapi hari ini, ketika semua umat Tuhan di seluruh dunia kembali merayakan akan lahirnya Sang Juru Selamat yang datang ke dalam dunia, biarlah setiap hati kita boleh menyediakan satu tempat di dalam hati kita untuk menyambut kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita. Dia adalah Raja yang akan memimpin, menguasai seluruh kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian Natal di Hatiku.
perlindungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita sungguh merasakan Natal tahun ini mungkin berbeda dengan Natal-Natal di tahun yang lalu. Tetapi yang terpenting adalah ketika Yesus ada di dalam hati kita, kita boleh bersyukur, kita boleh menyambut kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Mari kembali kita nyanyikan pujian ini. Seperti padungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati. Sebab Natal tidak akan berarti tanpa kasih Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Jemaat yang terkasih, saya akan memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini untuk waktu kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh merenungkan firman Tuhan dan juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus sertai dan jagai pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, saya menyapa kita sekali lagi, bersyukur bahwa hari ini kita memasuki Advent keempat atau minggu penantian terakhir akan kelahiran Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa minggu ini adalah minggu yang bertemakan perdamaian. Dan saya berdoa sekiranya setiap jemaat Tuhan, damai sejahtera Allah melingkupi kita sekalian, umatnya yang bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Sekali lagi di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Ayat ini adalah doa Bapa kami yang baru juga di dalam doa syafaat kita berdoa bersama-sama. Saya mau menjadikan ini sebagai landasan firman Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah perdamaian
versi kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang laki-laki ketika memiliki pekerjaan yang baik adalah sebuah kebanggaan. Ini bukan hanya sebuah statement belaka, tetapi banyak di dunia ini ketika laki-laki mempunyai sebuah pekerjaan yang baik, ini menimbulkan sebuah kebanggaan bahwa saya ini adalah orang yang baik di dalam perjuangan menggapai cita-cita saya. Barangkali juga kita melihat bahwa laki-laki ketika dia memiliki pekerjaan yang baik bisa menolong keluarganya, menjadi tulang punggung keluarga maupun menolong kehidupan orang tuanya adalah sebuah kebanggaan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita juga hidup di zaman di mana realitanya bukan hanya laki-laki yang saat ini bekerja. Perempuan pun punya kesempatan berkarir dan berkarya sama seperti para laki-laki yang lain. Sehingga kita bisa lihat bahwa ketika di Alkitab dikatakan memang pertama kali orang yang ditugaskan untuk bekerja, mencari penghasilan dan penghidupan adalah laki-laki. Hari ini kita lihat bahwa firman Tuhan itu progresif, bergerak terus, bukan hanya berhenti laki-laki saja yang bekerja. Hari ini kita bisa melihat begitu banyak perempuan yang berkarya luar biasa. Itu tandanya Tuhan memberikan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika seorang laki-laki kehilangan pekerjaannya atau seorang perempuan kehilangan pekerjaannya, ada sebuah perbedaan yang sangat mendasar. Kalau kita lihat, kalau laki-laki kehilangan pekerjaannya, dia bukan hanya kehilangan mata pencaharian, kebanggaannya pun juga ikut hilang. Apakah hal itu berlaku sama dengan perempuan? Ya. Akan tetapi seorang laki-laki, dia rindu, dia mau dihormati. Bukan hanya karena dia sebagai laki-laki tetapi karena pekerjaannya. Tapi Bapak Ibu, kalau laki-laki kehilangan pekerjaannya dan belum bisa bangkit, seringkali dia akan down. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya ada bertemu dengan seorang teman. Teman saya ini mempunyai pekerjaan yang baik. Dia seorang teknisi di sebuah perusahaan. Dia punya keluarga yang awal mulanya baik. Keluarganya, papahnya adalah seorang teknik juga, pekerja teknik di sebuah perusahaan. Ibunya, mamanya adalah seorang suster di salah satu di rumah sakit di Kota Makassar ini. Bapak Ibu, perjalanan kehidupan pemuda ini untuk beberapa belas tahun pertama kehidupannya itu sangat membahagiakan. Karena dia melihat papanya ketika dapat bonus, mamanya dapat bonus pekerjaan, dapat uang tambahan, mereka pulang dengan sukacita membawa makanan-makanan yang enak ataupun membawakan mainan yang menyenangkan bagi pemuda ini dan kedua adiknya yang lain. Tapi satu hari Bapak Ibu sekalian, papa dari pemuda ini mendapatkan PHK dari tempat pekerjaannya yang membuat keluarga ini merasakan kehilangan sebagian besar dari penghasilan bulanannya. Perekonomian mereka mulai goyang dengan sangat kuat. Bapak Ibu, awal mulanya setelah mendapat PHK, istrinya tidak kena PHK, istrinya tetap bekerja dengan baik, adalah sebuah hal yang dia syukuri. Tapi satu kesempatan dia menyaksikan suaminya itu galau di kamar sendirian dan dia mulai merasa sedih juga melihat kondisi suaminya begitu. Dalam perjalanan beberapa waktu, 1 minggu, 1 bulan berlalu, ternyata suaminya ini tidak ada pergerakannya untuk berencana membuat sebuah kesibukan yang lain. Keluarga mulai menyemangati, ya barangkali papa ini terpukul besar, terpukul berat. Karena tidak mudah tiba-tiba di PHK begitu. Keluarga berinisiatif menolong, menyemangati dan sebagainya. Bapak Ibu, singkat cerita perjalanan menyemangati ini tidak berhasil dengan baik. Papanya berlarut di dalam kesedihan hingga bertahun-tahun, hingga pemuda ini dewasa dan bekerja juga. Dia menyaksikan kehidupannya yang belasan tahun bahagia tiba-tiba hancur dalam beberapa tahun, karena dia mulai mendengar perkataan-perkataan.
Kamu itu jadi laki-laki jangan cengeng, jangan lemah. Dari mamahnya kepada papahnya. Papanya pun membalas dengan teriakan, kamu itu perempuan harusnya hormati laki-laki. Kamu tidak hargai laki-laki dengan pekerjaan, dengan pergumulannya. Kamu cuma mau dimengerti saja. Pertikaian itu berlangsung cukup lama hingga adik-adiknya pun terkena impactnya, dampaknya. Bagaimana adik-adiknya pun menjadi lesu, menjadi banyak kesedihan di rumah. Hingga satu kali pemuda ini ketika dia bercerita dengan saya mau buktikan satu hal. Kenapa keluarga saya bisa ribut begitu. Kalau gara-gara uang kita ribut, saya mau buktikan bahwa kedamaian yang saya peroleh itu bukan gara-gara uang. Kedamaian yang saya nikmati sama papa dan sama mama bukan karena uang. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih dalam dari itu. Yang saya sedang cari dan saya sedang usahakan. Yaitu kedamaian di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita melihat kedamaian itu terukur dengan berapa jumlah nominal angka di ATM kita. Bapak Ibu ketika awal bulan ATM kita masih di angka 6, itu 6 digit, angka 0 di belakangnya itu baik. 7 digit sangat baik, 8 digit puji Tuhan haleluya. 8 digit itu udah masuk angka mau puluhan mau ratusan juta begitu. Tetapi kalau kita sudah melihat di dalam rekening ATM kita, ternyata angkanya tidak 6 digit, hanya 5 digit di belakang. Wah, kita sudah mulai was-was, masih tengah bulan ini udah 5 digit aja belakangnya. Apalagi kalau belakangnya itu sudah sisa 4 digit. Wah, kita sudah pusing 7 keliling karena sudah tidak ada uang lagi. Bapak Ibu sekalian, apakah kedamaian dinilai berdasarkan jumlah nominal uang yang kita miliki? Karena saya damai, saya karena punya uang sekian juta, kehidupanku tidak lagi susah, tidak lagi ini. Bapak Ibu sekalian, bicara mengenai kerajaan Allah bukanlah sebuah nominal. Kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar bicara angkanya berapa. Seringkali kita berpikir kerajaan Allah bisa ditransaksikan dengan jumlah nominal uang yang kita miliki. Memang tidak boleh dipungkiri juga bahwa uang itu mampu menolong kita mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan. Rumah yang baik, kendaraan yang baik, pakaian yang baik, apalagi akhir tahun. Paling sering akhir tahun itu promo di mana-mana, diskon di mana-mana. Promonya nggak tanggung-tanggung sampai 70-80%. Apalah artinya promo 80% kalau uang kita pun nggak cukup, ya kan? Sehingga kita tidak boleh memungkiri juga bahwa uang membantu kita untuk bahagia. Tetapi apakah nilai kedamaian, nilai kebahagiaan yang berdasarkan kerajaan Allah dinilai hanya karena uang saja? Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita masuk di dalam pembahasan. Yang pertama, kerajaan Allah itu berbicara bukan mengenai harta benda, tetapi bagaimana umat-umat yang berdamai secara pribadi dengan Allah. Ini sangat berbeda terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir bahwa kerajaan Allah adalah nilainya di mana tidak ada kesusahan, tetapi di sini gambarannya bukan mengenai kesusahan fisik, tetapi bagaimana kita damai dengan Allah. Bapak Ibu, di dalam doa Bapa kami atau teks firman Tuhan yang kita baca pertama kali, ada satu kata penting yang saya mau bahas di dalam doa Bapa kami, yaitu kata Bapa dan kata kami, Bapa kami. Ini adalah sebuah kata kunci penting dalam memulai segala rangkaian di dalam doa Bapa kami. Bicara mengenai kedamaian yang surgawi, artinya kita sedang berbicara nilai kedamaian yang tidak bisa dibayar dengan harga ataupun nilai dari dunia ini. Ini bicara tentang sesuatu yang ilahi. Bicara tentang satu hal yang surgawi, yang nilainya kekal, bukan yang nilainya ini nominal-nominal atau angka-angka duniawi. Ada nilainya, ada harga bisa dibayar. Seringkali dalam konsep kedamaian yang dibuat, nilai kedamaian disamaratakan, kerajaan Allah disamaratakan. Ini adalah satu konsep yang sebenarnya konsep orang berdosa dalam menilai kerajaan Allah.
Bagaimana kerajaan Allah yang tidak dapat terselami selain di dalam Yesus Kristus berusaha dinilai tanpa pengorbanan Yesus. Akibatnya, damai sejahtera yang berusaha diperoleh bukan damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang sejati adalah damai sejahtera yang tidak bisa dibayar oleh uang di dunia ini. Tapi hanya bisa dibayar di dalam pengorbanan Yesus. Sehingga usahanya yang dilakukan mencari kedamaian-kedamaian duniawi ini sangat-sangat bersifat kedagingan. Kalau sudah punya uang segini, saya damai. Kalau sudah punya uang sebegini banyak, kondisi keuangan kami segini banyak, kami damai. Anak-anak sudah sekolah, kuliah, bekerja, baru saya damai. Kalau belum damai itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam Roma 5 ayat 1, ini bicara mengenai kedamaian, tidak sedikit pun bicara mengenai harta atau uang. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nggak ada bicara uang. Tetapi sekali lagi, bukan berarti uang itu nggak penting. Hati-hati. Bahwa ada segala sesuatu, tetapi damai sejahtera kerajaan Allah, perdamaian yang kita cari, yang Tuhan antarkan kepada kita. Tuhan bawa loh, bukan kita memohon-mohon baru Tuhan bawa. Tuhan bawa sendiri. Tuhan yang antarkan sendiri di dalam dirinya, dalam Yesus Kristus. Itulah yang sebenarnya paling mahal dan paling mulia. Akan tetapi perlu kita sadari, di dalam keberdosaan kita, seringkali kita mengukur kedamaian berdasarkan nilai-nilai yang daging, berdasarkan angka-angka duniawi, berdasarkan harta, berdasarkan kondisi kehidupan kita. Kita sedang berusaha mengukur kerajaan surga dengan cara pandang kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu sekalian, di dalam doa Bapa kami, kata Bapa kami itu bukan hanya berhenti kepada sebuah perkataan Bapa kami, tapi ada sebuah pengakuan. Makanya seseorang yang mau berdoa Bapa kami harus ingat kata Bapa kami. Itu sama seperti kata yang mewakili my father, Bapakku. Perkataan yang sangat dekat dan sangat personal. Perkataan di mana tidak semua orang bisa berkata demikian. Spesial kata itu, Bapakku. Saya tahu yang mana Bapakku. Makanya sampai dikatakan Bapa kami adalah pribadi yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Makanya kedamaian ini tidak berhenti hanya terjadi dalam kerajaan Allah. Tuhan Allah turun ke dunia mengosongkan dirinya sebagai seorang hamba, mengambil rupa sebagai seorang hamba untuk menjadi sama seperti manusia. Supaya manusia yang percaya kepadanya ketika dia mati di atas kayu salib memperoleh keselamatan. Dan sekali lagi kata penting di sini, mampu menyebut Allah sebagai Bapa kami. Makanya di sini menariknya Bapak Ibu sekalian, ketika statement Bapa kami ini bukan bicara kepada gambaran saya dan Tuhan, tetapi gambaran keluarga personal sangat dekat. Di mana personal yang sangat dekat itu saling tahu bagaimana isi hati bapaknya dan bapaknya tahu bagaimana isi hati anaknya. Ini adalah kedekatan emosional yang sebenarnya tidak bisa tergantikan. Itulah gambaran perdamaian yang pertama. Bahwa perdamaian itu yang dimaksud dalam doa Bapa kami bukan lagi berdasarkan nilai keduniawian, tetapi prinsip ilahi di dalam kekekalan yang dibawa kepada dunia ini di dalam pribadi Yesus Kristus. Makanya setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bisa mengaku bahwa kita sedang berdoa juga kepada Bapa kami. Bapa yang kenal siapa anak-anaknya. Bapa yang tahu bagaimana pergumulan anak-anaknya. Bapa yang tahu dan tidak akan cepat menghukum anak-anaknya yang datang kepadanya untuk mengaku salah dan dosanya. Itu gambaran damai kerajaan Allah. Sehingga yang pertama Bapak Ibu sekalian, kedamaian yang pertama yang perlu kita rindukan adalah kedamaian pribadi yang berdosa ini dengan Allah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kata perdamaian kerajaan Allah, damai sejahtera
yang melingkupi dunia ini jangan sampai digeser kiri kanan dengan ukuran-ukuran duniawi. Dengan standar-standar saya harus punya ini dan punya itu. Tetapi yang paling penting dari nilai kerajaan Allah adalah bagaimana yang pertama kita berdamai dengan Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kerajaan Allah itu bukan hanya tempat saja. Bapak Ibu, saya waktu zaman pemuda dulu, masih remaja, barangkali saya masih remaja, saya pernah ikut satu KKR dari sebuah gereja. KKR-nya betul-betul membuat saya satu sisi takut mengenai neraka, bukan karena takut saya saya menyakiti hati Tuhan, tapi lebih kepada takut nanti saya dibakar seumur hidup di neraka. Itu yang membuat saya pada waktu itu sempat memutuskan untuk saya tidak mau berbuat dosa, saya tidak mau ini, tapi bukan karena rasa cinta saya kepada Tuhan, tetapi karena rasa takut, fear begitu. Bapak Ibu sekalian, kerajaan Allah digambarkan di dalam Wahyu adalah satu kota yang penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal dan tembok-temboknya besar lagi, tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel di dalam Wahyu 21 ayat 9-11. Bapak Ibu, ketika saya dikotbahkan di dalam KKR itu, gambaran surga ini, tempatnya begitu indah, ada kerajaan, ada hadirat Allah, kemuliaan Allah melingkupi itu semua. Tetapi berbanding terbalik, neraka digambarkan kamu dibakar seumur hidup, ketika sudah gosong kamu bakal dibikin lagi dagingnya. Betul, memang demikian yang dikatakan. Memang saya jadi takut pada waktu itu. Ketika kamu sudah gosong, nanti badan kamu akan diperbaharui, baru digosongin lagi. Seumur hidup sampai selama-lamanya kamu akan dibakar. Bapak Ibu, pada waktu itu gerakan KKR pada masa saya remaja cukup gencar diadakan di kota-kota Bandung. Makanya setelah itu saya berpikir dan sempat tanya juga sama salah satu teman, gila ya kalau kita mati masuk ke neraka, celaka memang begitu. Celakanya bukan tidak ada sedikit pun di situ karena saya mengasihi Yesus, tidak. Tetapi rasa takut, nanti tempatnya bukan di surga, tempatnya di neraka. Bapak Ibu sekalian, apakah itu salah? Tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya tepat. Karena ketika saya ingat-ingat kembali khotbah itu, barangkali dia lupa menggambarkan bagaimana kerajaan Allah bukan hanya tempat, tapi suasana. Bapak Ibu sekalian, suasana kerajaan Allah ini adalah gambaran yang paling penting sebenarnya. Karena kita tidak bisa menerka-nerka, ini semua masih gambaran imajiner atau gambaran imajinatif kita sebagai manusia yang belum pernah melihat secara utuh kerajaan Allah. Oh adalah kota-kotanya ini besar sekali penuh begini, lantainya barangkali dari emas. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menggambarkan secara detail. Tapi firman Tuhan di sini menjelaskan, kerajaan Allah digambarkan secara detail bagaimana suasananya di situ. Suasana kerajaan Allah, yaitu suasana di mana Galatia 5 ayat 22 sampai 23 teraplikasi seluruhnya. Yaitu buah-buah roh teraplikasi seluruhnya. Ada kasih, ada sukacita, penguasaan diri, tidak ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua terjadi dan ada. Itu adalah nilai dan karakter di dalam perihal kerajaan Allah. Itu yang dicita-citakan. Namun masalahnya Bapak Ibu sekalian, kedamaian yang seperti ini sepertinya hanya menjadi utopia atau hanya menjadi mimpi di siang bolong bagi orang-orang yang menilai kerajaan Allah hanya berdasarkan tempat saja. Karena kita berpikir, kalau saya di surga saya hidup enak-enak. Saya nggak tahu apakah nanti di surga kita bakal tetanggaan Bapak Ibu sekalian. Karena ada juga orang yang mengatakan nanti Tuhan kan duluan ke sana, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Oh iya, betul, menyediakan tempat, rumah bagi kita. Apakah nanti rumahnya ukuran berapa begitu? Apakah 12 kali 12, apakah
rumahnya nanti tipe 8x9 atau bagaimana, 2 lantai, 3 lantai itu rumahnya. Bapak Ibu sekalian, kerajaan surga, kedamaian kerajaan surga bukan bicara tempat. Tapi bagaimana suasana damai sejahtera itu hadir. Bapak Ibu sekalian, di dalam Galatia itu dijelaskan bahwa kedamaian kerajaan surga sesungguhnya membawa kita kehidupan kita. Kehidupan ini bukan hanya kehidupan personal loh Bapak Ibu. Hati-hati, sering kali kita bicara mengenai kerajaan Allah itu sifatnya personal. Surga neraka urusan pribadi. Tidak. Makanya doa Bapa kami tidak berhenti hanya kepada Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Kata jadilah itu menggambarkan bagaimana Tuhan, I am ready. Aku siap dipakai untuk menjadi agen. Menghadirkan nilai kerajaan Allah melalui diriku. Di mana? Di keluargaku, mulai dari keluargaku. Karena yang pertama kita sudah bicara, damai diri sendiri dengan Allah. Sekarang damai diri sendiri dengan keluarga kita. Kalau kita belum memiliki satu nilai kerajaan Allah yang demikian, Bapak Ibu, kerajaan Allah bukan hal yang kita doakan, Tuhan kami rindu kerajaan Allah datang, tetapi kita tidak mau kerjakan. Ini adalah sebuah kalimat perintah. Jadikanlah kami, jadilah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kita mengerjakan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bicara kerajaan Allah bukan hanya bicara kepada satu keinginan, angan-angan, tetapi adalah sebuah perbuatan. Kerajaan Allah tidak datang dengan sendirinya Bapak Ibu sekalian. Harus dikerjakan. Bagaimana memulai pekerjaannya? Mulai dengan memusatkan pikiran kita, perhatian kita, kerinduan kita. Bagaimana Kristus ada hadir dan bagaimana rumah kita, nilai-nilai anak-anak kita, nilai pasangan suami dan istri, sesuai nggak karakternya dengan karakter Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kerajaan Allah itu tidak datang dengan sendirinya, dikerjakan. Sekali lagi saya katakan, sama seperti poin yang kedua, dikerjakan. Nah saat ini yang mengerjakan kerajaan Allah ini bukanlah satu orang, bukan bapak saja. Barangkali firman Tuhan mengatakan memang laki-laki adalah imam di tengah-tengah keluarga. Imamat yang rajani umat kepunyaan Allah. Itu penggambaran seorang laki-laki menjadi imam, menjadi pemimpin. Itu sudah dilihat juga di dalam Kejadian. Bagaimana ketika Adam diciptakan yang paling pertama, dialah yang the first. Tetapi bukan berarti yang paling pertama ini adalah petarung sendiri, single fighter, mengerjakan sendiri segalanya. Tidak. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang dari buah roh adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu, apa yang lahir dari roh itu sifatnya rohani. Tidak bisa kita gambarkan ini adalah buah roh tetapi ternyata dalam hati kita perbuatan kedagingan kita. Itu gak nyambung, gak masuk akal. Tetapi firman Tuhan katakan apa yang lahir dari buah roh itu bagaimana karya Roh Kudus dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kita kerjakan dan responi di dalam kehidupan keseharian kita. Makanya terwujud perdamaian itu. Makanya terwujud sehingga pekerjaan Roh Kudus nyata di tengah-tengah kita. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, prinsip-prinsip yang katakanlah di sebuah keluarga, prinsip-prinsip yang dibangun atas dasar kasih orang tua yang cinta Tuhan kepada anak-anaknya. Saya yakin keluarga yang punya prinsip yang di dalam Kristus, dasarnya Kristus, keluarganya sehat. Kalau anaknya bandal-bandal juga, karena prinsipnya itu barangkali sudah dibilang, Pak saya sudah pakai prinsip Alkitab, prinsip firman Tuhan. Anak saya tetap bandel aja. Bapak Ibu mari kita introspeksi diri. Anak kita bukan hanya mendengar apa yang kita cekoki. Anak kita melihat apakah kita pun sudah punya karakter itu. Makanya poin yang pertama tadi saya sampaikan. Damai antara Allah dengan diri kita. Selesai gak urusan itu dengan kita?
Kalau belum, berarti kita harus mulai dari awal lagi. Diri ini harus selesai dulu dengan Allah. Peraturan-peraturan rumah tangga tidak dibangun berdasarkan keinginan pribadi, mengendalikan orang lain. Secara khusus ini untuk orang tua. Dengan otoritas sebagai orang tua, dia merasa, oh saya ini orang tua, saya ini papa, saya ini mama, anak-anakku harus ikut apa yang kuperintahkan. Bapak Ibu, peraturan rumah tangga tidak dibangun berdasarkan keinginan pribadi. Nilai perdamaian kerajaan surga tidak dibangun atas opini masing-masing orang. Nilai kerajaan surga dibangun di dalam prinsip Allah yang kekal, suci, kudus, mulia. Dan prinsip ini bukan hanya sekedar prinsip yang Tuhan katakan, Yesus sendiri lakukan. Dia menjadi contoh, menjadi yang sulung dari antara kita. Betul-betul melakukan seluruhnya dengan sempurna. Makanya Bapak Ibu, kedamaian ini bukanlah sebuah hal yang hanya diangan-angankan. Ini dikerjakan Bapak Ibu sekalian. Barangkali Bapak Ibu di dalam kerajaan Allah, ingat kerajaan Allah dikerjakan. Satu waktu engkau dan keluargamu bertikai karena satu dan lain hal. Barangkali pertikaian ini membuat satu yang lain sampai menangis atau kecewa berat dengan perkataan yang diucapkan. Ingat, bukan ego dan rasa ingin menang sendiri yang didepankan. Karena kalau itu yang kita depankan, saya pernah sampaikan firman Tuhan di dalam doa Rabu mengenai pengendalian diri. Kalau emosi kita tidak terpuaskan, kita mulai mengumpat dari perkataan ucapan kita. Ucapan belum cukup memuaskan, kita lakukan. Dalam hawa nafsu kita muncul dendam, dengki, iri hati dan segalanya. Gak cukup juga itu, kita lakukan dengan tindakan, membalas. Bapak Ibu sekalian, kedamaian kerajaan sorga tidak pernah membalas. Kedamaian kerajaan sorga tidak pernah menuntut orang lain berubah sebelum kita berubah. Kedamaian kerajaan sorga itu menawarkan bagaimana saya berdamai dengan Allah untuk keadaan lebih baik. Makanya ketika ada pertikaian, kerendahan hati harus didahulukan lebih daripada yang lain. Barangkali nanti satunya terjadi pertikaian. Bukan saya sih yang bikin masalah, misalnya orang lain yang bikin masalah. Tapi saya datang duluan, minta maaf atas perbuatan saya. Itu nilai kerajaan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam prinsip kerajaan Allah yang dikerjakan, termasuk dalam mencari pasangan hidup untuk para pemuda, untuk orang-orang yang dalam kaum muda. Termasuk saya secara pribadi, firman Tuhan menegur saya. Mencari pasangan hidup di dalam Kristus bukan hanya keinginan daging semata. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Carilah dulu bagaimana kerajaan Allah bekerja. Kita hidup dan mengikuti cara kerja kerajaan Allah. Maka kita akan tahu di mana. Maka kita akan mengenal siapa yang Tuhan izinkan bersama-sama dengan kita. Jangan sampai berdasarkan keinginan yang daging, berdasarkan nilai-nilai manusia yang berdosa ini, kita sedang ukur kedamaian kita, bahkan pasangan hidup kita, dengan nilai-nilai yang penuh dengan keberdosaan. Kita akan celaka, akan terjadi keributan, akan bermasalah, akan berselisih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian perlu disadari dalam doa Bapa kami yang setiap minggu kita baca, setiap minggu kita lafalkan, itu bukan hanya sekedar melafalkan perkataan-perkataan yang tercatat di dalam Alkitab. Namun firman Tuhan katakan, berbahagialah ia yang membaca, merenungkan dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu artinya orang itu hidup dalam nilai kerajaan Allah dan dia hidup mengerjakan kedamaian yang sejati dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, mari keluarga lepas keluarga hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Pribadi lepas pribadi yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak sedang bermimpi siang bolong bahwa kedamaian yang sejati itu ada. Firman Tuhan sendiri yang katakan, barangkali hari ini
kita belum punya damai sejahtera yang sejati. Bukan karena tidak ada damai yang sejati itu. Tetapi kita salah mengejar kedamaiannya itu. Dengan cara yang salah. Dengan sikap yang salah. Dan kita tidak melibatkan pribadi yang tepat. Yaitu harusnya pribadi Tuhan. Oleh karena itu, mari jemaat sekalian, dalam minggu Advent yang keempat ini, jika perdamaian mau terjadi di tengah-tengah keluarga kita, jika damai sejahtera mau terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kejarlah Tuhan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Arahkanlah sikap, perasaan, pikiran kita kepada Tuhan. Dan lakukan kebenaran firman-Nya. Supaya damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Sehingga damai sejahtera itu bukan lagi sebuah mimpi siang bolong. Tetapi damai sejahtera itu adalah seseorang yang dipercayakan rencana Allah. Yang dulu dia disebut hamba, saat dia percaya pada Yesus dia disebut sahabat. Seorang sahabat tahu rencana sahabatnya. Yang artinya engkau tahu rencana Allah. Engkau tidak akan keberatan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan menuntut lagi dan mengecewakan lagi Allah di dalam kehidupanmu. Karena engkau sudah tahu bagaimana rencana Allah. Sehingga damai sejahtera bisa terjadi. Bapak Ibu sekalian, mari di dalam minggu Advent keempat ini, kita 5 hari ke depan sudah memasuki Natal. Kiranya Bapak Ibu sekalian, di dalam minggu hari-hari ke depan, setiap kita mau mewujudkan pengharapan akan kedamaian kerajaan Allah. Mau mewujudkan sukacita versi kerajaan Allah. Mau mewujudkan keakraban dan keakuran versi kerajaan Allah. Sehingga Advent ini menjadi satu Advent yang begitu indah bagi setiap kita. Amin. Selamat mewujudkan perdamaian di tengah-tengah keluarga kita. Selamat bekerja dan berjuang mewujudkan setiap perdamaian itu. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah terberitakan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Yang saat ini kami bergumul mengenai perdamaian. Yang saat ini kami bergumul mengenai perdamaian itu tidak terjadi Tuhan. Kami justru begitu banyak masalah. Pada hari ini kami belajar. Barangkali kami belum terarah kepada Tuhan. Barangkali kami masih menilai kerajaan Allah berdasarkan nilai-nilai duniawi. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Allah Roh Kudus, berikan kepada kami hati yang tunduk dan mau belajar. Allah Roh Kudus, berikan hati kami semangat dan api sebuah perjuangan untuk mewujudkan perdamaian sama seperti di dalam doa Bapa kami. Sehingga kerajaan Allah boleh hadir di tengah-tengah dunia ini melalui kami yang Tuhan Yesus percayakan sebagai sahabat yang Allah katakan kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa kami dan telah lahir di dalam hati setiap kami. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, penghiburan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus
menyertai keluarga lepas keluarga, menyertai pribadi lepas pribadi, senantiasa mendapatkan damai sejahtera kerajaan Allah. Berkat Allah Tritunggal menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.